Halo semuanya, balik lagi di RWPP Plot. Pernahkah kalian membayangkan ketika dipanggil ke Isekai menjadi seorang assassin? Tapi kekuatan kalian lebih OP dibanding pahlawan itu sendiri. So, langsung aja kita bahas alur cerita anime My Status as Assassin Obviously Except the Hero atau Sutetsuyo untuk episode pertama. Wibu. Cerita dibuka dengan suasana kelas yang seperti pada umumnya, di mana ada tukang gibah, tukang makan, ada ketua kelas populer yang serba bisa, dan di antara mereka ada seorang siswa yang memiliki hawa keberadaan yang cukup tipis. Saat disapa oleh teman kelasnya sendiri, dia sendiri juga kaget. Dia bernama Oda Akira. So kita panggil Akira. Dan tepat setelah itu, kejadian anomali terjadi, di mana dari atas langit-langit muncul sebuah titik bayangan dengan garis-garis aneh bermunculan yang membentuk lingkaran sihir, dan semua siswa terserap ke dalamnya, membuat mereka berpindah tempat ke sebuah istana, dan ternyata mereka dipanggil melalui perantara sihir oleh seorang raja dari sebuah isekai bernama Murigan. キー世界より召喚に応えし者たちよ。この世界の名はモリガン。そしてここは人族の大陸。 Sang raja menyambut mereka dengan hangat dan menjelaskan kalau dirinya yang memanggil para siswa, di mana salah satu dari siswa merupakan seorang pahlawan yang bisa membantunya melawan invasi dari ras iblis. Satu persatu siswa mulai menyentuh bola sihir dan status mereka muncul. Ada yang berprofesi sebagai manusia biasa, penyembuh, kesatria, dan tentu ada yang menjadi pahlawan, yang mana orangnya tidak lain dan tidak bukan adalah sang ketua kelas dengan rata-rata kekuatannya di angka 500. Di sisi lain, Oda Akira mengecek statusnya sendiri. Dia berprofesi sebagai seorang assassin dengan statistik kekuatannya yang di luar nalar, berbeda jauh dari manusia biasa, bahkan lebih tinggi dari sang pahlawan. Akira yang merasa status abnormalnya akan membuat kegaduhan dan kecurigaan, dia mencoba skill bersembunyi dan membuatnya lolos dari pemeriksaan. Keluar dari aula pemanggilan, Akira menyadari kalau ada kamera di langit gedung. Dia sadar kalau gerak-gerik mereka diawasi dan mulai curiga dengan kerajaan tempat mereka dipanggil. Dan pada malam harinya dia mencoba mencari informasi secara diam-diam dan tak sengaja mendengar pembicaraan raja dengan sang ratu yang meremehkan Akira dan teman-temannya. Dan sang raja melarang semua siswa agar tidak masuk ke perpustakaan agar mereka tidak mengetahui kebenaran tentang dunia baru itu. Akira yang mendengar itu semakin curiga dan berniat membunuh sang raja, tapi tidak jadi. Dan keesokannya mereka bertemu dengan seorang kesatria yang menyadari Akira walau dalam mode menghilang. Dia bernama Saran Mitrei. Dia merupakan seorang kapten kesatria kerajaan. Dia bersama wakilnya akan membimbing para pahlawan baru agar mampu bertarung, karena 1 bulan dari sekarang mereka akan dikirim ke dalam dungeon. Bingung dengan pelatihan itu, Akira tidak ikut berlatih dan kabur ke alun-alun. Tapi di sana dia dikagetkan oleh Kapten Saran yang menyadari keberadaannya, meski skill penghilangnya masih aktif. Ternyata bukan skill Akira yang nonaktif, tapi Kapten Saran memiliki mata yang unik. Dia bisa menyadari perbedaan suhu dalam pandangannya, karena itulah dia menyadari keberadaan Akira. Mereka mengobrol tentang perpustakaan, skill, sihir, dan berbagai hal. Akira ingin segera pulang ke dunia aslinya, karena dia punya keluarga di sana. Dan mendengar itu, Kapten Saran menyuruhnya untuk menjadi lebih kuat, karena akan sia-sia jika dia mati sebelum pulang. Dan Kapten Saran akan melatihnya menjadi assassin nomor 1, di mana sebagai imbalannya Akira harus menceritakan tentang dunia aslinya, dan mereka berdua mulai berteman.
Latihan mereka pun dimulai dengan tujuan untuk menaikkan skill milik Akira dengan latihan yang keras. Akira terus dilatih oleh Saran dan siswa lain dilatih oleh wakil ketua, di mana itu sedikit menarik perhatian sang pahlawan karena iri. Malam harinya, Akira datang menemui Saran sambil membawa buku. Ternyata buku itu adalah buku milik Saran yang dia sembunyikan di perpustakaan kerajaan dan tanpa sengaja ditemukan oleh Akira. Buku itu bernama Rencana Kudeta. Ternyata Saran berencana mengkudeta kerajaan dan melengsarkan raja saat ini secara damai. Karena Saran merasa baginda raja sudah rusak karena ingin melanggar hukum dunia ini dengan bayaran yang sangat mahal, dan itu tidak bisa dibiarkan. Akira dan Saran akan bekerjasama untuk menurunkan raja dari tahtanya. 元の世界に帰る前にちょっとだけクーデター手伝ってくださいよ。穏便に。考えとく。 Dan tibalah waktunya untuk berpetualang ke dalam dungeon. Akira menyadari ada seorang wanita yang melihat mereka dengan sinis dan langsung menegurnya. Si cewek tadi menyinggung apakah Akira dan teman-temannya yang disebut pahlawan tahu pengorbanan apa yang dilakukan untuk memanggil mereka. Pengorbanan? Akira tentu tidak tahu apa yang dikorbankan, dan si cewek langsung pergi sambil bilang akan bertemu dengan Akira lagi ketika Akira sudah tahu jawabannya. Pertarungan di dalam dungeon tak terelakkan, apalagi saat kecubung satu ini tanpa sengaja menekan tombol jebakan yang membuka gerbang orc raksasa dan makin menyulitkan tim. Akira menyarankan untuk tim mundur terlebih dahulu karena mereka sudah terdesak, dan Saran langsung setuju dan membersihkan area pelarian. Melewati gerbang pelarian, bukannya bebas, mereka dihadang lagi oleh orc raksasa. Sang pahlawan mengingat kalau ratu sempat memberinya bola asap yang bisa membantu mereka dalam keadaan genting. Tapi nyatanya saat bola itu dilempar, orc tadi malah berubah menjadi iblis kelas atas, Minotaur. Untungnya ada Akira yang langsung melesat menyelamatkan sang pahlawan. Tapi saat Akira menusuknya, malah bilahnya yang hancur duluan. Sang pahlawan yang harusnya diandalkan malah bergetar dan tidak bisa apa-apa, dan dengan terpaksa Akira yang akan melawannya. Akira menyadari kalau si pahlawan terkena kutukan dan meminta ahli pembatal kutukan untuk mengobatinya, dan benar kalau sang pahlawan sedang dikutuk. Sambil menunggu pemulihan, Akira mengajak Saran untuk melakukan combo yang selama ini mereka latih. Saran lalu setuju dan mereka bersiap. Saran mulai merapalkan mantra dan langsung mengeluarkan skill pengalihan berbentuk petir yang langsung menghantam iblis Minotaur dan membuatnya tidak bisa bergerak. Sedangkan di belakang sang iblis, Akira sudah bersiap mengeluarkan sihir bayangan pamungkasnya. Dan episode ini langsung selesai. Pasti penasaran kan sama episode keduanya? Bagaimanakah pertarungan Akira selanjutnya? Dan seberapa padat sihir bayangan Kira? Oh, stay tune terus, tunggu episode berikutnya hanya di RWPP Plot. Segitu dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.